Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen utama dari sebuah engine atau sebuah mesin. Ya. Nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa memahami komponen utama mesin. Yang kedua, kalian dapat memahami fungsi dari komponen utama mesin. Kalian harus menyaksikan video ini sampai akhir karena di tengah video nanti akan ada tugas atau soal yang harus kalian kerjakan. Kemudian di akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk pengumpulan tugas dan jawaban soal nanti dikumpulkan melalui e-learning SMKN 2 Surabaya. Ya, coba perhatikan pada layar di depan ini. Layar di depan ini menunjukkan sebuah konstruksi dari mesin. Ya, Pak Mul tidak akan mengulangi secara mendalam tentang bagian-bagian secara umum pada sebuah mesin, karena pada di kelas 10 kemarin kalian tentu sudah mempelajarinya pada materi dasar-dasar mesin. Nah, di depan ini coba diperhatikan, ini adalah sebuah komponen-komponen ya, susunan mesin yang terdiri dari beberapa komponen-komponen mesin atau engine. Nah, di depan ini kita bisa melihat ya, di bagian bawah ini ada oil pan ya, bagian bawah ada oil pan ya. Kemudian ini ada oil pump ya. Kemudian di atasnya kita melihat ada piston ya, kemudian ada mekanisme katup di sini ya, kemudian ada flywheel di belakang ya, kemudian ada cylinder head, ada cylinder block ya. Ini merupakan konstruksi atau susunan pada sebuah mesin. Nah, pada umumnya konstruksi atau susunan dari sebuah mesin itu tidak jauh berbeda ya. Mungkin nanti akan membedakan adalah jumlah silinder dan bentuk dari silinder, dan mungkin komponen-komponen tambahan karena ada perbaikan sistem dari tipe mesin-mesin model baru. Tapi secara prinsip komponennya hampir mendekati sama. Ya, coba diperhatikan gambar di depan, diperhatikan lagi. Oke, setelah kalian memperhatikan ini, coba kita perhatikan pada slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita akan mengupas bagian per bagian dari komponen utama pada sebuah mesin. Nah, di depan ini kita bisa melihat yang pertama akan kita bahas tentang itu silinder ya. Apa itu silinder? Nah, seperti yang tampak di gambar pada layar ini ya. Silinder ini ya bentuknya seperti ini ya. Jadi yang dimaksud di silinder itu adalah ini, lubang-lubang ini ya. Jadi lubang-lubang ini namanya silinder ya. Apa itu silinder? Silinder adalah bagian yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Nah, silinder itu terpasang pada blok silinder ya, terpasang pada blok silinder ya. Semuanya ini namanya blok silinder ya. Lubangnya ini namanya silinder ya. Blok silinder biasanya ya itu terbuat dari besi tuang dengan paduan aluminium ya. Untuk mobil-mobil keluaran lama itu menggunakan baja tuang, tapi untuk mobil-mobil pada keluaran baru ya, untuk mobil pada mesin bensin ya, sekarang sudah menggunakan paduan aluminium. Silinder blok terdiri dari beberapa ruang silinder ya.
sebagai tempat piston bergerak naik maupun turun. Silinder-silinder pada blok silinder ditutup dengan kepala silinder. Dengan terlebih dahulu dipasang gasket di antara silinder head dan silinder blok. Untuk pendinginan silinder blok, maka di sekelilingnya dipasang water jacket. Nah, nih ya, jadi ini kalau secara keseluruhan ini namanya silinder blok. Ya, ini namanya silinder blok. Kemudian kalian bisa melihat ini ada lubang tadi yang sudah katakan Pak Mul katakan tadi, ini adalah lubang silinder atau silinder. Nah, kita lihat di sini ada lubang kecil-kecil, ya. Lubang kecil-kecil ini, selain lubang ini adalah tempat tertautnya baut kepala silinder, ya. Di antara lubang-lubang ini, itu ada lubang saluran air pendingin dan lubang untuk saluran oli, ya. Jadi lubang untuk saluran cairan pendingin itu namanya water jacket, ya. Jadi lubang-lubang di sini nanti kalau pada saat praktikum kalian bisa melihat lubangnya yang mana lubang water jacket, mana lubang untuk pentautan baut kepala silinder, mana lubang untuk jalur oli. Nah, ini nanti waktu praktek akan kelihatan. Ya, jadi di blok silinder ini ada lubang silinder. Ya, kalau pistonnya 3 ya berarti lubangnya ada 3. Kalau pistonnya 4 berarti lubang silindernya ada 4. Ya. Ya, sampai di sini kalian coba pahami, ini namanya blok silinder, ya. Ini lubang silinder, ya, dan lubang yang di sekeliling lubang silinder ini namanya water jacket dan lubang saluran oli. Sekarang kita membahas tentang silinder liner. Apa itu silinder liner? Ya, silinder liner ini, ya, itu merupakan tempat bergesekannya, ya, piston, ya. Jadi liner atau lubang silinder. Jadi coba kita lihat nah, di sini kita lihat ini ada lubang, ya. Jadi di dalam lubang silinder itu, di blok itu, untuk mobil-mobil yang lama, maka akan dipasangkan liner. Ya, liner itu disokkan ke dalam silinder blok. Sebagai apa? Sebagai tempat untuk pergerakan dari piston. Ya, kenapa perlu liner? Kenapa perlu liner? Karena konstruksi dari silinder blok yang terbuat dari baja tuang, ya, ini diperlukan suatu tempat pergerakan piston itu yang lebih baik, ya, lebih kuat, ya, dan gesekannya lebih kecil, koefisien geseknya lebih kecil. Maka dipasanglah dari silinder liner ini. Nah, untuk mobil-mobil pada keluaran terbaru sekarang, ya, silinder liner ini sudah jarang digunakan, ya. Jadi pada silinder blok itu sudah langsung di hardening di sekeliling dari lubang silinder, ya, sehingga tidak memerlukan silinder liner lagi. Ya, ada 2 tipe, ada yang tipe ini, ya. Jadi tipe liner wet tipe seperti ini. Kemudian tipe nih dry tipe. Ya, kalau wet tipe ini berarti di sekeliling luar dari liner itu nanti akan dikelilingi oleh jalur water jacket, ya. Jalur water jacket ini. Kalau yang tipe kering atau dry liner itu langsung, ya, tidak ada jalur, ya, jalur water jacket pada sekeliling dinding liner. Nah, ini tampak gambar, ya, seperti ini perbedaannya, ya. Jadi ini water jacket, ini liner yang putih ini, ya.
Sementara kalau kita lihat yang di sini ya liner, ya ini sama ya. Ini juga liner, yang putih ini water jacket. Nah, ini tipe dry tipe, wet tipe. Berikutnya kita akan melihat silinder, tipe dari silinder. Nah, kita tahu bahwasanya pada sebuah mesin itu tidak terdiri dari satu buah piston ya. Otomatis juga tidak mungkin terdiri dari satu buah lubang silinder. Nah, pada umumnya mobil itu memiliki ya minimal 3 ya, 3 silinder. 4, 6 ya, 8 ya, tergantung dari besarnya cc yang akan dihasilkan. Nah, dengan begitu maka ini akan membentuk suatu susunan ya, susunan dari silinder itu sendiri. Kalau 3 itu susunannya bagaimana? Ya, kalau kita lihat ya, kita lihat ini ada 3 buah silinder yang disusun berjajar ya, berbaris, segaris ya, satu garis ya. Nah, kalau seperti ini namanya silinder tipe inline. Ya, umum digunakan di Xenia, Avanza ya. Rata-rata Toyota yang 1500 cc ke bawah, bahkan 2000 cc ke bawah itu yang menggunakan silinder tipe inline ini. Ya, cc kecil umumnya menggunakan tipe inline umumnya. Ya, untuk cc besar baru nanti menggunakan tipe yang lain. Baik, sekarang kita lihat. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, ya ini harus kalian jawab. Ya, jawabannya tidak boleh diketik, harus ditulis tangan. Ya, harus ditulis tangan. Yang pertama, pertanyaan 1 ya. Carilah tipe silinder yang lain selain tipe ini ya. Ya, selain tipe inline dan gambarkan bentuknya. Ya, coba diperhatikan pertanyaannya, dicatat. Carilah tipe silinder yang lain selain tipe inline dan gambarkan bentuknya. Ya. Berikutnya kita akan membahas bore dan stroke ya. Bore dan stroke. Ukuran cc mesin ditentukan oleh silinder bore ya dan piston stroke. Ya, diameter silinder ya, lubang silinder atau dan langkah dari piston. Apa itu bore? Bore itu merupakan diameter dari silinder. Ya, kita tahu. Pak, kita lihat lagi. Nah, ini kan berbentuk lubang ya, berbentuk silinder. Kalian masih ingat pelajaran matematika bentuk silinder itu seperti apa? Ya, bentuk silinder itu seperti ini. Nah, bentuk silinder itu seperti ini. Nah, pada sebuah engine untuk menentukan cc mesin ya atau ya kapasitas dari sebuah mesin, maka kita perlukan kita menghitungnya dari diameter silinder dan panjang langkah dari piston, mulai dari titik bawah TMA ke TMB. Ya, berapa panjang langkahnya? Ya, nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Ya, jadi ini bore, ini stroke. Ya, ini akan menghasilkan cc mesin. Misalnya, ya, mesin dengan 1500 cc. Nah, nanti kita bisa lihat di spesifikasi. Ya, nanti pada saat praktikum kita akan menghitung berapa besar cc mesin yang kalian bongkar. Ya, ya dengan melakukan pengukuran panjang langkah, ya, panjang langkah dan diameter dari silinder bore. Sekarang kita akan melihat penggolongan mesin. Ya, paling tidak ada 3 macam penggolongan. Ya, yang pertama long stroke. Ya. Long stroke.
yang kedua square dan over square. Ya. Apa itu long stroke? Apa itu long stroke? Ya, long stroke itu cirinya piston stroke lebih besar dari silinder bor. Ya, diulangi ya. Jadi long stroke itu piston stroke itu lebih besar dari silinder bor. Itu namanya long stroke. Jadi kalau kita ukur ya, silinder bornya, kemudian kita ukur panjang langkahnya, ya, panjang langkahnya. Kalau kita bandingkan, kita dapatkan panjang langkah, ya, piston stroke-nya itu lebih besar dari silinder bor, dinamakan long stroke engine. Ya. Kemudian yang kedua square, ya. Apa itu square? Apabila piston stroke sama dengan piston bor, itu namanya square engine. Ya, yang ketiga, apabila piston stroke lebih kecil dari silinder bor, maka dinamakan over square engine. Ya, ini ya nanti pada saat praktikum, ya kalian akan coba menganalisa, ya, membandingkan apakah itu termasuk long stroke, square atau over square. Oke, sekarang pertanyaan kedua, carilah kelebihan dan kekurangan long stroke engine. Ya, kalian boleh cari di sumber referensi lain, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, carilah kelebihan dan kekurangan square engine. Ya, kemudian yang pertanyaan keempat, carilah kelebihan dan kekurangan over square engine. Nah, ingat, semua pertanyaan ini ditulis dalam tulisan tangan. Ya, dijawab dalam tulisan tangan. Oke. Berikutnya komponen oil pan, ya. Nah, oil pan atau bak penampung oli, ya. Bak penampung oli ini letaknya ada di bagian bawah, ya. Jadi nanti oli akan ditampung di oil pan atau panci oli ini. Ya. Di dalam panci oli itu nanti juga akan ada pompa oli dan saringan kasar oli. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya kepala silinder atau cylinder head. Kepala silinder digunakan pada tekanan tinggi pada saat mesin beroperasi. Ya, terbuat dari balutan besi yang mempunyai perubahan panas kecil dan atau dari campuran aluminium yang mempunyai efek penyejuk yang besar. Ya, ya ini adalah kepala silinder. Ya, ini juga sama. Ini kalau kita lihat dari sisi atas itu seperti ini. Ini kalau kita lihat dari sisi samping itu seperti ini, ya, samping, ya, bawah ya. Ya. Nah ini kalau ini kita lihat dari sisi bawah ya. Jadi ini tempatnya valve di sini atau katup. Berikutnya tipe-tipe dari kepala silinder, ya. Jadi tipe dari penempatan katup, ya. Kita lihat di sini, perhatikan. Ini ada kepala silinder, kemudian di sini ada 2 buah katup, ya. Ya. Kalau susunan katupnya seperti ini, ya, ini segaris, ya, ditaruh di sebelah kiri dan kanan pada
kepala silinder itu namanya tipe hemispherical. Nah, ini segaris sumbu ya, kita lihat di sini. Kemudian ini ditempatkan di sisi kanan dan kiri pada kepala silinder. Itu namanya hemispherical. Berikutnya tipe wedge ya. Ini kalau posisinya kita lihat perbedaannya dengan tipe hemispherical, ini diletakkan di sisi ya sebelah kiri ya, seperti ini. Ya, tidak terbagi dua kiri kanan seperti tadi. Ya. Nah, kalau seperti ini tipe wedge ya. Tipe wedge. Kita lihat di sini. Nah, bentuk ruang bakarnya juga berbeda ya. Bentuk ruang bakarnya yang hitam-hitam ini adalah bentuk ruang bakar ya. Kalau seperti ini bentuk ruang bakarnya dia bisa lebih besar. Kita lihat di sini ya. Ya seperti gunung ya. Ya, ada puncak. Kemudian kalau kita lihat di sini ya seperti turunan ya, seperti segitiga. Nah, ini bentuk ruang bakarnya juga berbeda. Oke, sekarang kita lihat silinder gasket. Nah, di antara silinder blok dan silinder head, saat kita mau memasang, kita harus menempatkan silinder head gasket, ya, silinder head, supaya tidak terjadi kebocoran gas. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk gasket ya, ini bermacam-macam gasket. Ini silinder head, ini gasket dari ya, ini bentuk dari bermacam-macam gasket ya. Kalian bisa lihat di sini. Berikutnya piston ya. Ini adalah gambar sebuah piston ya. Gambar sebuah piston bentuknya seperti ini. Piston di sini connecting rod ya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, nanti coba kalian pelajari. Nah, piston kalau kita belah lagi itu terdiri seperti ini ya. Ini gambar penampang sebuah piston ya. Nah, di sini ada groove ya, jalur atau tempat penempatan ring ya, ring oli. Jadi ada ring piston, ring kompresi, compression ring group, dan oil ring group ya. Kemudian di sini adalah piston pinhole. Nah, ini tempatnya pin piston, lubangnya. Nah, kemudian ini piston pin post ya. Ya, seperti ini konstruksi dari sebuah piston. Nah, kita lihat di sini macam-macam tipe piston. Ya, yang pertama tipe split piston. Ya, ini tipe split piston itu seperti ini. Coba bandingkan dengan slipper piston. Ya, apa perbedaannya? Coba kalian perhatikan perbedaannya ada di mana antara split piston dan slipper piston. Ya, kalian sudah menemukan perbedaannya. Ya. Berikutnya kita lihat autothermic piston dan oval piston. Ya. Ini kita lihat oval piston. Apa yang dimaksud dengan oval piston kita lihat ya. Perhatikan antara diameter A dan diameter B bagaimana? Ya, apakah ada perbedaan? Coba kamu perhatikan. Ya.
Ini ada diameter sisi A, diameter sisi B. Ya, ini kalau kita ukur menggunakan alat ukur, nah, ini akan ada perbedaan antara diameter pada sisi A dan diameter pada sisi B. Nah, apa perbedaannya? Coba kalian cari di referensi yang lain. Ya, mencari referensinya seperti apa. Ya, ini ada perbedaan ya. Perbedaannya bagaimana? Apakah A sama dengan B? Atau A lebih besar daripada B? Atau sebaliknya? Ya, A lebih kecil daripada B. Ya, jarak piston. Ya, jarak piston ini nanti kita mengukur jarak piston itu apa maksudnya? Clearance piston itu, kalau jarak piston itu adalah jarak antara diameter piston dengan diameter silinder. Celahnya itu berapa? Ya, clearance dari piston dan silinder itu berapa? Itu yang dinamakan dengan jarak piston. Pengukurannya dengan apa? Pengukurannya dengan menggunakan silinder ball gauge, dan kita ukur nanti diameter piston menggunakan mikrometer. Ya, ini offset engine, kita lihat ya. Perhatikan sumbu tengah dari piston ya terhadap sumbu tengah dari crank journal center ya. Ini piston center ya. Kemudian ini adalah crank journal center. Ya, perhatikan ya perbedaannya. Ya, ini namanya offset engine. Ya, seperti ini offset engine. Berikutnya piston pin ya. Perhatikan perbedaannya ya. Full floating tipe ya, itu perhatikan ada snap ring ya di ujung kiri kanan. Kemudian semi floating tipe ya, seperti ini, di press. Jadi antara ini connecting rod dan piston pin itu di press ya. Kalau ini bebas, ujung kiri kanannya dia dibatasi dengan snap ring ya. Kalau ini kita masukkannya dengan press. Kemudian tipe big di baut ya, seperti ini. Kemudian ring ya. Ring pada sebuah piston itu ada dua macam ya, ring kompresi dan ring oli. Ya, ring kompresi ada dua, ring kompresi 1 atau top, kemudian ring kompresi 2. Ya. Kemudian yang bagian bawah adalah menggunakan ring oli ya. Ring kompresi 1 dan 2 itu tujuannya adalah untuk menjaga agar kompresi tidak bocor. Ya, kemudian ring oli tujuannya adalah untuk melakukan pelumasan pada dinding silinder dan piston pada saat bekerja. Ya, ini celah dari piston ring ya, seperti ini. Ada tipe butt joint, angle joint, dan lap joint. Perhatikan perbedaannya ya. Nanti waktu praktek kalian lihat ya seperti apa dia persambungannya pada ujung dari sebuah ring piston. Nah, connecting rod dan piston ya, ini connecting rod yang warnanya pink ya, merah, ini merah
jambu ini atau pink ini namanya connecting rod ya, terbuat dari baja khusus yang dia memang kuat terhadap tekanan dan terhadap panas. Berikutnya adalah crankshaft. Nah, crankshaft ini nanti tujuannya untuk merubah ya gerakan piston yang naik turun ya, itu nanti akan dirubah menjadi gerakan berputar oleh crankshaft. Nah, crankshaft ini nanti terdiri dari bermacam-macam komponen dalam crankshaft ya. Ada crank jurnal, crank arm, ya, crank pin, ya. Kemudian ada oil hole. Kemudian nanti di sebelah sisi belakang nanti sebagai tempat pertautan flywheel. Ya. Bagian sisi depan nanti pertautan menuju ke puli ya. Nah, konstruksinya seperti ini ya. Ini konstruksinya seperti ini, segaris lurus. Ya, untuk 4 silinder ya, untuk 4 silinder, ini untuk 6 silinder. Perhatikan perbedaannya ya. Jadi kalau kita pandang dari arah depan itu segaris lurus ya, seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita untuk yang 6 silinder itu seperti ini. Nah, berikutnya bearing ya. Bearing ini diletakkan ya pada sisi ini ya. Jadi pada sisi dari connecting rod ya. Bearing akan ditempatkan di connecting rod cap ya. Supaya apa? Supaya meminimalis gesekan antara connecting rod dan crank pin ya. Dan crank pin ini ke sini. Ini namanya crank pin. Ini crank jurnal ya, ini crank jurnal, crank jurnal, crank jurnal, crank jurnal, crank jurnal. Ini namanya crank pin, crank pin, crank pin dan crank pin ya. Ya, bearing ini tujuannya nanti sebagai alat supaya meminimaliskan gesekan ya, karena ini terbuat dari baja yang kuat ya, kuat dan koefisien geseknya kecil, dan nanti kalau sudah ada oli yang berada di tengah-tengah ini di antara ujung dari bearing ini dan crank jurnal maupun crank pin, maka gesekannya menjadi minimal. Nah, ini pemasangannya seperti ini ya. Pemasangannya seperti ini ya. Ini bearingnya tadi dipasang seperti ini. Sehingga kalau terjadi gesekan, di sini ada lapisan oli, maka gesekannya akan kecil. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada lapisan oli di sini. Nah, lapisan oli ini namanya oil clearance ya. Perhatikan, ini ada celah ya. Saya ulang ya. Ada celah antara bearing dan crank pin. Ya. Ada celah yang warnanya biru ini, itu namanya oil clearance. Nah, pinggirnya namanya side clearance. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini sebagai tempatnya oli. Jadi nanti kalau oli itu bisa masuk ke celah-celah ini, apa akibatnya kalau oli bisa masuk ke celah-celah ini? Akibatnya, ya efeknya, maka akan ada pelumasan yang ada di sekitar ini. Ya. Kemudian flywheel. Ya. Flywheel adalah bearing yang terbuat dari balutan besi yang dipasang di bagian belakang crankshaft. Ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan tenaga putar atau momen inersia yang dihasilkan saat langkah usaha agar crankshaft tetap berputar pada langkah berikutnya. Ya. Nah, ini penempatannya ada di bagian belakang crankshaft. Nah, gigi-gigi ini adalah gigi-gigi untuk pertautan dengan
motor starter. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme katup atau mekanisme valve. Perhatikan di sini ada tipe side valve ya. Perhatikan tipe side valve itu apa? Nih, tipe side valve itu valve-nya ada di sisi samping ya. Nah, ini valve-nya ada di sisi samping. Biasanya ini dipakai di motor-motor kecil ya. Motor kecil satu silinder ya, banyak digunakan. Untuk sekarang itu banyak digunakan di motor-motor satu silinder. Ya, komponennya apa saja? Camshaft, toporos cam, valve lifter, kemudian spring valve dan valve. Ya, posisi valve-nya seperti ini. Ya. Kepala valve-nya menghadap ke atas. Berikutnya tipe overhead valve ya. Jadi overhead valve itu valve-nya ada di atas ya. Ada di atas seperti ini ya. Kemudian dilengkapi dengan push rod ya. Jadi ciri khususnya pada overhead valve ya. Pada overhead valve ada dilengkapi dengan push rod dan valve lifter ya. Bedanya apa? Kita lihat di sini ya. Kalau di sisi side valve ya, side valve itu tidak menggunakan push rod. Sementara di overhead valve menggunakan push rod dan ada rocker arm di sini. Ya, ada rocker arm di sini, kemudian valve spring, kemudian valve. Ya, camshaft-nya ada di bawah. Perhatikan, camshaft-nya ada di bawah. Kemudian valve lifter, push rod, rocker arm, valve. Ya. Antara crankshaft dan camshaft itu dihubungkan dengan timing chain ya. Oke. Kita lihat sisi overhead valve ya. Ya seperti ini yang sudah disampaikan tadi. Camshaft, valve lifter, push rod, rocker arm ya. Kemudian ini batang katup. Nah, sekarang pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan masing-masing tipe mekanisme katup. Ya, jelaskan perbedaan masing-masing tipe mekanisme katup. Ya, ini overhead camshaft ya. Perhatikan bedanya overhead camshaft dan overhead valve, bedanya apa? Nah, kalau overhead camshaft, camnya ada di atas, ya, camnya ada di atas, jadi tidak memiliki push rod dan valve lifter, ya. Ya, seperti ini. Ini poros camnya ada di atas. Kemudian DOHC, double overhead camshaft, ya. Double overhead camshaft. Nah, kalau sisi yang sebelah kiri, ya, ini DOHC yang menggunakan scissor gear, ya. Jadi camshaft timing pulley-nya hanya ada satu, ya, dan dilengkapi dengan scissor gear. Ini namanya compact DOHC. Ya, tipenya seperti ini. Ya, bedanya apa dengan sebelah sebelah kanan? Bedanya adalah ya dilengkapi dengan dua camshaft timing pulley. Ya, kalau ini kan cuma satu. Ya, kalau ini ada dua. Penghubung antara camshaft satu dan satunya lagi ya itu menggunakan namanya scissor gear. Ini valve ya, konstruksi valve itu seperti ini ya.
valve sting, ini valve base ya. Nah, valve base ini yang menempel pada cylinder head ya. Yang menempel pada cylinder head. Nah, ini konstruksinya seperti ini. Nah, valve head ini bagian yang atas sendiri ya. Valve stem bergerak dengan cepat ya. Ya, ini konstruksi dari sebuah valve. Hubungan antara bentuk cam dan pergerakan lifter. Perhatikan, ketika cam berputar, lifter bergerak naik turun. Ya, lifter bergerak naik turun, ya seperti ini. Nah, saat pergerakan dia menonjol, maka lifter seperti ini ya. Ya, maka lifter akan terdorong ke atas. Ya, terdorong oleh apa? Terdorong oleh tonjolan pada tonjolan dari cam ini. Kemudian saat turun, ya, berputar ya ke kanan kan, ya, posisinya tidak mengenai cam, maka lifter akan turun. Nah, ini sehingga lifter akan terjadi gerakan atas atau naik dan turun. Jadi ketika cam berputar, lifter akan bergerak naik dan turun. Nah, lifter ini nanti akan mendorong push rod, kemudian mendorong rocker arm, dan mendorong valve. Ya. Nah, ini camshaft. Nah, camshaft atau poros cam, ya itu kelengkapannya seperti ini. Ya. Jadi di bagian depan itu dipasang camshaft timing pulley, ya. Kemudian di sini distributor drive gear ini kalau ada ya, nggak mesti juga ini, ya tidak mesti ada. Tapi kalau ini pasti ada, camshaft timing pulley itu pasti diletakkan di bagian sini. Berfungsi untuk apa? Membuka dan menutup katup sesuai timing yang ditentukan. Pada cam terdapat sejumlah cam yang jumlahnya sesuai dengan jumlah katup dan katup masuk dan katup buang. Camshaft juga dilengkapi dengan roda gigi ya untuk menjalankan distributor dan wheel pump drive. Ya, itu tergantung dari konstruksi mesinnya kalau ini ya. Coba diperhatikan. Ya. Di akhir ini akhir dari materi, kalian diminta untuk membuat suatu resume ya. Tuh isilah tabel di bawah ini dengan nama dan fungsi komponen ya. Nanti teman ditulis komponennya apa saja, misalnya blok silinder fungsinya untuk apa. Ya, kemudian piston fungsinya untuk apa. Ya. Camshaft fungsinya untuk apa. Semuanya ditulis dalam bentuk tulisan tangan, kemudian difoto dan dikirimkan pada link tugas yang sudah disiapkan di Learning SMKN 2 Surabaya. Ya. Masa pengumpulan tugas silakan kalian lihat di deskripsi dari tugas ya. Jadi masa pengumpulan tugasnya sudah ada waktunya, jangan sampai kalian melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk pertanyaan 1-5 juga sama dituliskan dan dikumpulkan dalam satu file ya, dalam satu foto. Jadi kalian buat ya satu lembar file, nanti bisa maksimal mengirimkan dua berkas ya. Misalkan satu berkas saja. Baik, kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di dalam chat WhatsApp group ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.